Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahimahumullah, maksudnya puasa Rasulullah itu berlanjut dari awal sampai akhir atau sebelum akhir. Karena disebutkan memang terkadang Rasulullah SAW itu puasa Sya'ban sampai tidak pernah berbuka. Di tahun berikutnya tidak pernah berpuasa sampai seakan tidak pernah berpuasa. Tahun berikutnya lagi puasa sampai tidak pernah berbuka dan seterusnya. Jadi selang-seling. Maka sehingga yang dilakukan Rasulullah SAW itu puasa full Sya'ban atau kebanyakan dari Sya'ban tapi bersambung dari sebelumnya. Itu yang dipahami oleh ulama Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Kalau tidak ada yang lain kita lanjut. Lanjut itu jam berapa adzan zuhur ya? (11.45). Tayyib, qala al-musannif rahimahullah faslun syurutu man yajibu alaihi Ramadan. Sekarang membahas tentang siapakah yang diwajibkan puasa Ramadan. Siapakah yang diwajibkan berpuasa Ramadan? Yang pertama, kategori atau kriteria atau syarat orang dikatakan wajib itu adalah pertama al-aqlu, seorang memiliki akal. Orang gila tidak wajib. Tidak wajib puasa, tidak wajib mengganti. Kebetulan di Sya'ban dia waras, selama Ramadan dia gila, pas Syawal dia waras lagi. Alhamdulillah. Nah, jadi dia tidak ada kewajiban mengganti begitu. Ya. Kemudian wal bulugh. Al bulugh ketika dia seorang yang sudah baligh. Ini kewajiban. Bagaimana kalau seorang anak kecil yang belum baligh? Apakah diwajibkan? Jawabannya tidak diwajibkan bagi dirinya, tapi diwajibkan bagi yang bertanggung jawab atas pendidikan anak ini dan nafkahi anak ini untuk mengajari puasa dimulai dari usia 7 tahun. Seperti sholat. Sebagaimana anak kecil itu dimulai diajarkan, diperintahkan sholat dari usia 7 tahun, maka juga demikian dengan puasa. Diperintahkan dari mulai 7 tahun. Diperintahkan dari mulai 7 tahun. Dan kalau di usia 10 tahun tidak mau berpuasa, ia mampu berpuasa, maka di sini seperti halnya sholat diperbolehkan bagi siapa? Bagi seorang yang bertanggung jawab untuk memukulnya. Tapi yang poin penting adalah ulama Syafi'iyah rahimahumullah ketika membahas memukul anak, memukul istri yang ada dalam Al-Quran, fadribuhunna wa'idhuhunna wadribuhunna fil madaji, itu kan ada memukul istri ketika terjadinya nusyuz, pembangkangan. Itu maksudnya adalah pemukulan yang disebut dengan darbu ta'dibin, pemukulan yang itu hanyalah demi pendidikan, dan syaratnya adalah pukulan tersebut tidak boleh membekas. Jadi sangat ringan, hanya sebatas ancaman aja sebenarnya. Kalau sampai membekas, maka di sini dia telah melakukan kezaliman terhadap anaknya pun terhadap istrinya. Ya, tidak boleh pukulan yang membekas. Begitu. Jadi boleh seorang ayah misalkan memukul anaknya karena tidak sholat, tapi ingat, jangan kebablasan. Jadi jangan kebablasan. Maka kemudian al-bulugh qala wal Islam. Begitu juga seorang muslim. Karena orang kafir tidak diwajibkan puasa, maksudnya tidak diminta untuk melaksanakan puasa di dunia ini, melainkan nanti dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kenapa ia tidak berpuasa? Karena dia tidak masuk Islam. Begitu nanti pertanyaan di akhirat. Tapi yang diminta dari seorang kafir adalah dia masuk Islam kemudian dia puasa. Tapi puasa langsung tidak. Sehingga orang kafir kalau seandainya masuk Islam tidak ada kewajiban mengganti puasa selama dia kufur. Kafirnya kafir asli, nggak pernah masuk Islam. Sebelumnya dia seorang kafir, dari keturunannya nenek moyang orang kafir terus. Dia masuk Islam misalkan di usia 20 tahun, berarti kan ada 5 tahun, 7 tahun dia sudah balik, ini tidak puasa. Apakah ada kewajiban dia mengganti? Tidak.
Kalaulah dia mengganti, dikatakan dalam mazhab kalau dia mengganti pun tidak sah. Ya, tidak sah bagi dia mengganti puasa ketika di masa kekufurannya. Berbeda halnya kalau seorang yang murtad keluar dari agama, maka dia diwajibkan untuk puasa. Maksudnya kalau dia balik ke agama Islam, maka dia harus mengganti puasa yang ditinggalkan karena dia keluar dari Islam tadi. Misalkan seorang murtad sebelum Ramadan dan masuk Islam lagi ketika Syawal 1 bulan, maka dia harus mengganti. Tapi kalau orang masih kafir dari sebelum Ramadan, masuk Islamnya ketika Syawal, apakah Ramadan yang terdekat ini diwajibkan untuk puasa dia untuk menggantinya? Jawabannya tidak. Qala rahimahullah wal itaqah, diwajibkan pula bagi orang yang mampu. Jadi tadi pertama orang yang berakal, orang yang baligh, orang yang muslim, orang yang mampu. Orang yang mampu untuk apa? Untuk berpuasa. Dan maksud mampu di sini adalah mampu secara tabiat atau mampu secara syariat. Ini penting. Karena mampu secara tabiat itu berbeda dengan mampu secara syariat. Orang yang tua, orang yang sakit tidak kuat, ini secara tabiat memang dia tidak mampu. Tapi orang yang safar, secara tabiat mampu enggak? Bisa jadi dia sehat, mampu. Tapi secara syariat dikatakan dia tidak mampu. Maksudnya dia boleh tidak berpuasa. Orang yang dalam keadaan safar, dia boleh tidak berpuasa sekalipun dia mampu. Sekalipun dia mampu secara tabiatnya, dia kuat berpuasa. Tapi di sini dia tidak diwajibkan berpuasa. Jadi seorang musafir dengan ketentuan safar tertentunya, dengan syarat-syaratnya, seorang musafir di sini tidak ada kewajiban berpuasa. Seorang musafir dengan syarat-syaratnya ya, dengan syarat-syarat yang disebutkan di dalam mazhab. Sehingga apa? Sehingga tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Sekalipun dia secara tabiat dia mampu, tapi di sini dikatakan ia ini tidak mampu secara syariat. Berbeda dengan orang yang sakit tadi, berbeda dengan orang yang tua tadi. Dia ini memang secara hakikatnya, secara tabiatnya tidak mampu, maka di sini juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Qala rahimahullah, begitu juga sebagai contoh orang tidak mampu secara syariat, orang yang haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas, seorang wanita, mampu nggak dia berpuasa? Mampu. Tapi karena dia tidak mampu, karena apa? Karena ada haid dan nifas sehingga dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sekalipun nanti ada kewajiban untuk mengganti. Tapi ketika dalam keadaan demikian tidak ada kewajiban puasa. Tapi nanti diwajibkan untuk mengganti, sebagaimana orang yang safar tadi juga diwajibkan untuk mengganti. Qala wa yu'maru as-sabiyyu bihi li 7 wa yudrabu ala tarkihi li 10 in ataqahu. Kata beliau seperti yang saya jelaskan tadi, bagi seorang anak diperintahkan untuk mulai puasa usia 7 tahun dan mulai dipukul kalau dia meninggalkan puasa ketika usianya 10 tahun apabila ia sudah mampu. Itu syaratnya. Kalau dia memang tidak mampu, ya jangan, biarkan aja. Kita melatih. Qala rahimahullah faslun wa yajuzul fitru lil maradi alladhi yubihu at-tayammum. Ini pembahasan selanjutnya, kapan seseorang boleh berbuka. Kapan seseorang boleh berbuka? Kapan dia tidak harus puasa? Misalkan dia di tengah hari sakit, panas tinggi, bolehkah dia berbuka? Itu yang dibahas. Qala wa yajuzul fitru lil maradi alladhi yubihu at-tayammuma. Kata beliau, diperbolehkan berbuka bagi seorang yang sakit dan sakitnya ini memperbolehkan dia tayamum. Apa saja sakit yang memperbolehkan tayamum? Ini sering terulang kalau di dalam matan fikih begitu. Sakit yang meringankan dalam puasa, sakit yang meringankan dalam tayamum itu apa? Dikatakan adalah sakit yang apabila dia mengerjakan puasa ini akan bertambah sakitnya atau akan lama sembuhnya atau akan menyisakan bekas pada anggota tubuh yang tampak. Misalkan seseorang panas tinggi,
Kalau dia tidak segera minum obat, maka panas ini akan terus panas dan memperlambat kesembuhannya. Sekalipun dia akan sembuh insya Allah. Tapi di sini dia boleh apa? Boleh berbuka. Kenapa? Karena apabila dia tidak berbuka di sini akan memperlambat kesembuhannya atau akan memperparah. Andai kata dia panas, kalau tidak dia minum obat, dia akan apa? Akan panasnya semakin tinggi lagi. Maka di sini apa? Boleh dia berbuka. Apabila sakitnya akan menambah atau akan terlambat kesembuhannya, dia nggak bertambah, tapi hanya terlambat aja sembuhnya, atau sakitnya semakin parah, maka di sini seseorang boleh berbuka. Tapi kalau sakit yang tidak ada kaitannya dengan itu, sakit panu misalkan, atau sakit misalkan koreng begitu, nggak ada kaitannya dengan ini. Sakit gigi, nah ini sakit gigi ini sakitnya berat. Kalau seseorang membutuhkan apa? Penenang gitu atau pengurang rasa sakit, nah jelas ini bisa masuk dalam kategori boleh dia berbuka. Tapi kalau sakit-sakit yang tidak ada kaitannya, sakit kulit yang tidak memerlukan hanya butuh salep dan seterusnya, nggak ada kaitannya dengan berbuka. Saya kan sakit apa? Sakit kulit. Nah, kecuali sakit kulit yang memang membutuhkan perawatan dengan obat juga yang diminumnya, nah, itu berbeda lagi. Itu berbeda lagi. Qala rahimahullah walil khaifi minal halak wa yajuzu lil khaifi minal halak. Begitu pula seseorang dibolehkan berbuka apabila dalam keadaan takut dari suatu musibah atau takut dia kehilangan nyawanya. Dia ini nggak sakit, tapi sangat lapar. Kalau dibiarkan dia bablas mati nanti. Bolehkah di sini berbuka? Ah, boleh. Ya, bolehkah di sini berbuka? Boleh. Apabila dia apa? Takut atas dirinya. Khaif minal halak. Dia sangat lemah sekali, misalkan dia kenyang tapi dia sangat haus karena dia berjalan di padang pasir. Alhamdulillah dia masih kenyang, tidak masalah. Tapi dia sangat haus, kalau tidak minum maka bisa jadi tenggorokannya rusak misalkan. Ini dia boleh di sini berbuka. Jadi maksudnya celaka di sini orang yang takut celaka terjadi kecelakaan pada dirinya, itu bisa karena membawa kematian, bisa juga merusak organ tubuhnya. Kalau dia tidak segera minum, maka ginjalnya akan rusak. Ini boleh dia berbuka di sini. Ini boleh dia berbuka di sini. Sekalipun dia tidak haus. Tapi misalkan divonis sama dokter, kamu harus segera minum ini, kalau enggak nanti ginjalmu akan rusak sebagai contoh. Maka di sini boleh dia berbuka. Lil khaifi minal halak. Qala wa li ghalabatil ju'i wal 'atash. Boleh juga berbuka ketika sangat-sangat lapar dan sangat-sangat haus. Boleh. Ketika seorang sangat-sangat lapar, membuat dia tepar gitu, hanya berbaring di atas ranjang, ya silahkan makan. Allah sudah maafkan. Jangan paksa. Gitu. Ya. Jadi orang yang sangat-sangat lapar, bukan hanya lapar ya. Nah, kadang santri begitu, kalau ditanya, kamu puasa? Puasa. Lapar nggak? Enggak. Gitu. Padahal ibu nggak mungkin, mana ada orang puasa nggak lapar. Biar dia menunjukkan diri saya kuat begitu kan. Padahal nggak ada ceritanya orang puasa itu nggak lapar gitu, pasti lapar. Hanya saja bedanya adalah sangat lapar itu memperbolehkan dia untuk berbuka. Sangat haus memperbolehkan dia untuk berbuka. Thumma qala rahimahullah walil musafiri safaran tawilan mubahan illa in tara as-safaru ba'da al-fajri. Was-shaumu afdal, was-shaumu fi as-safari afdal illam yatadarrar bihi. Kata beliau, diperbolehkan juga orang tidak berpuasa atau orang berbuka bagi seorang musafir. Dan safarnya itu safar tawil, safar yang panjang. Yang disebutkan 16 farsah atau arba'atu burud. Walaupun para ulama berbeda pandangan tentang berapa jaraknya kilometernya. Ada yang 80, ada yang 85, ada yang 130, 125. Intinya, kalau itu safarnya tawil, safarnya jauh, misalkan dari sini ke Jakarta sudah berapa ratus kilometer itu. Sebagai contoh, itu sudah safar tawil, maka dia boleh berbuka. Sekalipun dia mampu, sekalipun dia memiliki kendaraan pribadi, sekalipun dia tinggal di hotel, sama saja boleh. Selama dia musafir dengan syarat-syaratnya, maka dia diperbolehkan. Tapi kata beliau, illa in tara as-safaru ba'dal fajr, kecuali safarnya setelah subuh. Ini penting. Apabila seseorang musafir itu berangkat safarnya dari negerinya setelah sholat subuh,
Bolehkah di pertengahan jalan dia berbuka sekarang? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena dia menemui fajar dalam posisi telah diwajibkan berpuasa. Tapi kalau misalkan malam harinya pergi, misalkan malam hari nanti safar ke Jakarta, besok pagi di Jakarta dia musafir, dia menemui sholat subuh atau waktu fajar dalam keadaan tidak ada kewajiban puasa. Kenapa? Karena dia musafir. Tapi kalau menemui pagi harinya dalam keadaan mukim, dia ini tinggal, masih belum safar. Kemudian safarnya misalkan jam 8 pagi ke Jakarta. Bolehkah dia berbuka di pertengahan jalan? Jawabannya tidak boleh. Kecuali kalau dia sakit. Nah itu nanti beda lagi sebabnya. Bukan karena safar, tapi karena sakit. Misalkan di pertengahan jalan dia mabuk-mabuk, kemudian yang mabuk kendaraan begitu, silahkan, nggak ada masalah. Itu tapi sebabnya karena sakit, bukan karena safar. Sehingga ini penting. Sehingga kalau dia ingin mendapatkan rukhsah, safarnya dari malam. Tapi kalau dari pagi, dari siang, nggak bisa dia. Kecuali sudah masuk hari berikutnya. Hari berikutnya sudah dihitung hari baru. Dia boleh. Karena dia menjumpai hari berikutnya dalam keadaan memang tidak diwajibkan, masih safar. Dan sudah pernah kita sebutkan bahwasanya seorang musafir itu apabila sudah menempuh jarak tadi yang ditentukan 16 farsakh, yang berbeda ulama menentukan 85, ada yang 120 dan seterusnya. Semakin jauh semakin aman. Kalau kita ragu ini sudah jarak safar, mendingan nggak usah, begitu aja mudahnya, lebih terjaga bagi orang awam begitu. Seandainya kita ragu, kembalikan kepada yang yakin. Yakinnya kita belum safar. Tapi kalau sudah jauh 300 meter, 500 kilo, 300 kilometer, halas, berarti sudah yakin dia safar, silahkan dia berbuka. Tapi dengan ketentuan, ketika dia tinggal, misalkan seseorang di sini berangkat ke Jakarta, dia niatnya tinggal 2 hari, setelah itu pulang. Bolehkah selama 2 hari ini dia berbuka? Jawabannya boleh. Misalkan berangkat di sini malam, di sana dia akan tinggal 2 hari dan dia akan kembali di malam hari juga. 2 hari artinya menemui 2 siang di sana, kemudian balik lagi ketika malamnya. Bolehkah di sana dia tidak puasa? Jawabannya boleh. Tapi kalau dia niatnya di sana, saya mau niat tinggal di Jakarta 1 bulan. Apakah 1 bulan ini dihitung safar? Dari semenjak dia menginjakkan kaki di Jakarta, dia sudah lagi bukan musafir. Tapi kalau dia masih di pertengahan jalan, misalkan safarnya berjalan sampai 3 hari. Misalkan orang dulu, misalkan dari sini ke Jakarta, misalkan kendaraan, misalkan. Kalau sekarang kan bisa 7 jam, 8 jam sudah sampai. Tapi zaman dulu misalkan orang menggunakan kudanya, menggunakan untanya, menggunakan keledainya dan seterusnya, maka dia di tengah jalan ini akan berhari-hari, 3 hari. Selama 3 hari ini bolehkah dia berbuka? Boleh. Tapi kalau sudah masuk di Jakarta dan dia tadi niatnya berapa? 1 bulan, maka sudah tidak lagi boleh dia mengambil rukhsah safar, karena dia sudah menjadi mukim. Kalau sudah di atas meniatkan tinggal di atas 4 hari, maka dia sudah menjadi mukim. Saya tinggal 5 hari, 7 hari sudah menjadi mukim. Dari hari pertama tinggal, bukan dia mengatakan, oh saya 7 hari, 3 hari dihitung safar, yang 5 hari enggak bisa begitu. Ya. Sekali dia sudah meniatkan, maka dari mulai hari pertama dia sudah menjadi mukim, sudah menjadi mukim. Tapi kata beliau, qala was-shaumu fis safari afdalu illam yatadarrar bihi. Dan puasa ketika safar itu lebih baik selama tidak bermudarat kepada dirinya. Selama tidak membuat dirinya itu sakit atau membuat dirinya lemah dan seterusnya, tidak ada mudarat pada dirinya, maka tentu lebih utamanya tetap dalam keadaan puasa. Karena puasa pada waktunya lebih diutamakan ketimbang harus mengganti di luar waktunya. Walaupun dia boleh nggak boleh. Sekalipun tidak ada, dia tidak sakit, dia masih kuat, dia dalam keadaan megah, tinggal di hotel, apa seterusnya, tetap saja kalau dia musafir, maka dia boleh berbuka. Tapi tetap utamanya dia berpuasa selama selama tidak ada darar. Kalau sudah ada mudarat pada dirinya, maka utamanya dia berbuka. Qala wa idza balagha as-sabiyyu aw qadima al-musafiru aw shufiya al-maridu wa hum shaimun haruma al-fitru. Ini penting. Apabila seorang anak kecil menjadi baligh, sebelumnya misalkan usianya 10 tahun, belum baligh, tapi sudah diajarkan puasa sama orang tuanya, akhirnya dia puasa.
Ketika waktu zuhur datang, dia sudah baligh. Mimpi basah. Dia baligh. Sekarang setelah baligh ini, bolehkah dia berbuka di waktu zuhur ini? Jawabannya tidak boleh. Kalau dia anak kecil, kan belum ada kewajiban puasa. Tapi ketika di tengah hari dia sudah berubah menjadi statusnya menjadi baligh, sekalipun di awal harinya statusnya dia belum baligh, maka dia mengikuti kewajiban setelah dia sudah menjadi baligh. Tidak boleh lagi berbuka tanpa adanya uzur. Atau qadimal musafir, orang musafir dalam perjalanan safar dia ini puasa. Misalkan dari Jakarta tadi puasa dia. Ketika sampai di rumah waktunya masih siang, bolehkah dia berbuka? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia sudah menjadi mukim. Seperti tadi, orang yang sudah niat tinggal di Jakarta 1 bulan, masuk Jakarta langsung dia nggak boleh berbuka lagi. Tapi di selama perjalanan boleh. Tapi ketika sudah masuk negerinya, maka tidak boleh lagi apa? Dalam keadaan berbuka. Kecuali kalau dia di pertengahan jalan sudah berbuka, sampai di negerinya masih siang. Di pertengahan jalan dia sudah berbuka, sampai di negerinya masih siang, belum terbenam matahari. Apakah ada kewajiban baginya untuk menahan diri dari makan dan minum? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak ada kewajiban. Karena dia tadi sudah mengambil rukhsah dan sudah mengambil keringanan. Qala aw syufiyal maridu wa hum shaimun, atau juga seorang yang sakit sembuh dan posisinya sakit tadi dia dalam keadaan puasa. Orang sakit dia tetap puasa. Tiba-tiba setelah sembuh dia milih untuk berbuka. Ini nggak boleh. Tadi kamu sakit, boleh kamu berbuka. Sekarang sudah sembuh, nggak boleh. Karena sudah hilang apa? Uzurnya tadi. Qala harumal fitr, diharamkan bagi mereka apa? Berbuka. Qala wa illa stuhibbal imsak. Kalau keadaan mereka tidak demikian, maka dimustahabkan untuk menahan diri. Maksudnya, apabila seorang anak yang belum baligh tidak puasa, misalkan dari pagi dia nggak puasa, makan minum, jam 12 siang dia baligh. Setelah baligh ini, dia dimustahabkan untuk menahan diri dari makan dan minum. Ya, kenapa? Karena statusnya sudah berubah. Tapi dia sudah nggak bisa puasa karena memang sudah awalnya sudah makan dan minum dari pagi. Begitu juga seorang musafir tadi, apabila di safarnya dia berbuka sampai di negerinya belum terbenam matahari, berarti dia sudah berbuka. Apakah dia wajib menahan diri pembatal-batal puasa? Tidak, hanya dimustahabkan saja, dianjurkan untuk tidak makan dan minum. Sekalipun dia sudah berbuka, statusnya dia ini tidak puasa. Dari pagi sarapan, siang masih dia juga makan siang. Tapi jam 4 sampai ke rumah, bolehkah dia makan sore jam 4? Boleh, tapi dimustahabkan jangan ikut nanti makannya ketika orang-orang di situ berbuka. Sekalipun ini tidak dianggap sebagai puasa. Ya. Begitu juga orang yang sakit, ketika dia sudah sembuh dan sebelumnya dia berbuka. Ketika dia sudah sembuh, maka dimustahabkan, dianjurkan untuk apa? Untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Qala wa kullu man aftara li'udhrin aw ghairihi wajaba 'alaihi al-qada'u ba'da at-tamakkun. Dan semua orang, setiap orang yang berbuka karena adanya uzur atau tidak adanya uzur, sengaja dia buka tanpa ada uzur, wajaba 'alaihi al-qada' ba'da at-tamakkun. Diwajibkan untuk mengganti ketika dia sudah bisa mengganti. Orang sakit 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Setelah 6 bulan dia sembuh. Maka di sini kita katakan sekarang kamu wajib untuk mengganti Ramadan. Jadi orang yang ada uzur atau tidak ada uzur, ketika dia sudah mampu mengganti, maka diwajibkan untuk mengganti. Kecuali qala illa as-sabiyya, kecuali anak kecil. Anak kecil ini selama dia usia belum balik nggak pernah puasa. Ketika sudah balik, haruskah dia mengganti hari-hari di masa kecilnya untuk puasa? Tidak. Ya. Wal majnun, juga majnun, tidak. Yang tadi saya katakan, Sya'ban waras, Ramadan gila, Syawal waras lagi. Apakah dia harus mengganti Ramadan 30 hari? Tidak, tidak ada kewajiban. Wal kafirul asli, begitu juga seorang yang kafir yang asli. Ya, seorang yang kafir asli. Bedanya seorang yang kafir asli, apabila dia mengganti puasanya selama dia kekufuran itu, maka tidak sah puasanya.
Tidak wajib dan tidak sah puasanya kalau dia mengganti. Tapi kalau orang gila ini disunnahkan dia mengganti. Bedanya adalah gugurnya kewajiban puasa dari orang yang gila itu adalah keringanan. Sedangkan gugurnya kewajiban puasa bagi seorang yang kafir itu adalah azimah. Sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti. Qala wa yustahabbu muwalatul qada'i wal mubadaratu bihi. Dimustahabkan untuk ketika dia mengganti itu dimustahabkan, dianjurkan untuk berkelanjutan. Misalkan dia bolong 10 hari Ramadan, maka dimustahabkannya mengganti itu 10 harinya dengan berkelanjutan. 10 hari langsung begitu, tidak diselang-seling. Itu mustahabnya begitu. Qala wal mubadaratu bihi, dan dimustahabkan juga untuk segera menggantinya. Orang yang memiliki uzur dianjurkan untuk segera menggantinya. Tapi kalau orang yang tidak memiliki uzur, bukan dianjurkan tapi diwajibkan segera menggantinya. Orang misalkan 10 hari tidak puasa di Ramadan tanpa ada uzur. Ketika keluar dari Ramadan, maka dia harus segera mengganti, wajib. Semakin hari mengundur, semakin dosanya bertumpuk terus. Tapi kalau orang yang tadi berbukanya karena ada uzur, maka hanya dianjurkan saja. Dianjurkan untuk segera mengganti. Qala wa tajibu in aftara li ghairi uzrin. Ini lihat kata beliau, dan diwajibkan untuk mengganti segera bagi orang yang tidak memiliki uzur. Tadi menegaskan apa yang saya katakan. Apabila ada seseorang 10 hari pada bulan Ramadan berbuka tanpa adanya uzur, tanpa adanya rukhsah, tanpa adanya alasan yang syar'i, dia puasa buka begitu aja 10 hari, maka setelah keluar dari Ramadan tanggal 2 Syawal langsung diwajibkan untuk mengganti segera, dan harus terus berurutan. Jadi wajibnya segera dan wajib juga berurutan selama 10 hari. Semakin dia mengakhirkan tanpa ada alasan yang syar'i, maka dia ini sedang menumpuk dosanya. Qala wa yajibul imsak fi Ramadan ala tarikin niyyah. Kata beliau, diwajibkan, ini yang pertama tadi pembahasannya, untuk menahan diri bagi seorang yang meninggalkan niat di malam harinya ketika bulan Ramadan. Misalkan orang tadi ketiduran sebelum asar, tidak terbangun kecuali subuh keesokan harinya. Ini kan kita katakan puasanya tidak sah dan dia harus mengganti puasa. Tapi di sisi lain, ia juga tidak boleh melakukan pembatal-pembatal puasa. Dia wajib untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Qala wal muta'addi bi fitrihi. Begitu juga diwajibkan orang menahan dari pembatal-pembatal puasa setelah ia sengaja membatalkan tanpa adanya uzur. Misalkan orang sebelumnya puasa jam 10 nekat dia bermaksiat, batal puasa, minum, makan. Kemudian jam 11 dia merasa bersalah, bertaubat. Sekarang kita katakan selama kamu sudah bertaubat, ya sudah, berarti kamu juga harus apa? Menahan dari pembatal. Apakah ini dihitung? Tidak dihitung, dia harus mengganti. Tapi karena disebabkan kesalahan diri sendiri dan tanpa ada uzur, maka dia harus bertanggung jawab. Dia harus mengganti satu dan dia harus menahan dari pembatal-pembatal di sisa hari yang ada. Di sisa hari yang ada, ya. Ini apabila orang yang sengaja membatalkan puasanya tanpa adanya uzur, kemudian dia taubat, merasa bersalah, maka di sini kita katakan kamu wajib untuk menahan diri dari pembatal puasa sampai terbenamnya matahari, dan wajib nanti mengganti. Qala wa fi yaumis syak in tabayyana kaunuhu min Ramadan. Dan diwajibkan pula menahan diri pada hari yang diragukan kalau terbukti hari tersebut adalah Ramadan. Misalkan malam hari tanggal 29, ini misalkan tanggal 29 Sya'ban. Malam harinya cerah cuacanya. Cerah cuacanya tapi tidak terlihat hilal di satu daerah. Ternyata keesokan harinya dia tidak ada niat puasa karena itu adalah
tanggal 30 Sya'ban, kan menggenapkan. Ternyata diumumkan setelah itu di suatu tempat yang satu matlak bahwasanya telah terlihat hilal. Berarti dia tidak ada niat tadi. Dan dia tidak terhitung puasa tadi. Dia sudah melakukan membatal-batal puasa tadi. Apa yang dilakukan? Sekarang kita katakan, kamu wajib untuk menahan diri dari pembatal puasa. Sekalipun puasamu ini tidak dianggap. Harus mengganti setelah selesai Ramadan. Qala wa yajibu qada'uhu 'alal fawr, dan diwajibkan bagi orang-orang tadi untuk mengganti segera. Siapa? Tadi disebutkan orang yang tidak niat di malam harinya, orang yang sengaja berbuka, orang yang tidak berpuasa, atau orang yang menemui hari yang diragukannya adalah hari Ramadan. Maka ini tiga keadaan yang terakhir ini, tiga orang keadaan terakhir ini diwajibkan untuk segera mengganti. Artinya orang yang tadi ketiduran dari jam 4 sore sampai jam 5 subuh, itu kalau nanti di luar setelah selesai Ramadan, dia tanggal 2 Syawal harus segera mengganti puasanya. Ya. Orang yang tadi tidak meniatkan di malam hari Ramadan, kan diwajibkan untuk menahan diri pembatal-batal puasa dan tidak dianggap puasanya, dan dia harus mengganti. Menggantinya kapan? Menggantinya segera. Berarti segera tanggal 2 Syawal harus langsung mengganti. Karena wa yajibu qada'uhu 'alal fawr. Begitu juga orang yang sengaja berbuka tanpa ada udzur. Dia juga harus segera mengganti. Begitu juga orang yang menemui hari yang diragukannya, ternyata hari ini adalah hari bagian dari Ramadan. Maka dia juga harus segera mengganti, ya, harus segera mengganti. Adakah pertanyaan sampai di sini? Nampaknya kita cukupkan begitu, karena ini pembahasan selanjutnya adalah hal-hal yang dimustahabkan ketika seseorang puasa, dan nanti juga ada pembahasan bayaran kafarat dan seterusnya. Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan khutbah. Silahkan. Naam. Nah, orang hamil dan menyusui itu nanti ada pembahasannya di sini, tapi tidak mengapa. Orang hamil dan menyusui di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullah itu ada 3 keadaan. Hamil dan menyusui. Keadaan yang pertama, apabila hamil dan menyusui, kemudian dia takut terhadap dirinya. Kalau dia terus berlanjut puasa, takut dirinya lemah, takut dirinya sakit. Dia posisi hamil, dia posisi menyusui. Dia takut terhadap dirinya, bukan terhadap janinnya, bukan terhadap bayinya. Maka di sini kalau dia berbuka, maka diwajibkan mengganti puasa. Hanya mengganti puasa saja. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, apabila ia takut terhadap dirinya dan bayinya. Dirinya juga takut, jangan-jangan nanti lemah, sakit. Juga bayinya juga ditakutkan terjadi sesuatu. Berarti takutnya di 2 sisi. Dirinya juga ditakutkan terjadi sesuatu, bayinya juga takut terjadi sesuatu. Maka kalau dia berbuka di sini, ini juga seperti keadaan yang pertama. Yaitu apa? Mengganti puasanya saja. Keadaan yang ketiga adalah apabila seseorang ibu hamil atau yang menyusui tadi takut terhadap bayinya. Menganggap insya Allah diri saya sih kuat, tapi saya takut terhadap janin atau bayi saya. Maka dia di sini berbuka untuk siapa? Untuk orang lain, untuk anaknya. Maka di sini diwajibkan untuk mengganti puasa dan membayar fidyah. Bayar fidyah. Ini sering ditanya, Ustadz itu menyusahkan ibu hamil kalau harus mengganti. Kenapa? Karena ibu hamil itu hamil pada tahun pertama 30 hari dia lewat karena dia melahirkan. Hamil tidak kuat, tahun pertama dia 30 hari lewat dari awal tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Tahun berikutnya dia menyusui. Menyusui 2 tahun. Tahun berikutnya hamil lagi. Yang anaknya banyak kan begitu. 2 tahun terus begitu berlanjut. Tidak ada kesempatan untuk apa? Menyahur. Tidak ada kesempatan untuk puasa. Maka kita katakan kalau terus berlanjut begitu sampai meninggal dunia, maka gugur dia puasanya.
Iya, sahih begitu. Kalau misalkan begitu terus tidak ada kesempatan untuk menyaur, karena tahun pertama dia tidak ada karena dia tadi hamil, tidak ada kesempatan. Masuk tahun kedua dia punya hutang. Ini tahun pertama hutang 1 bulan. Tahun kedua hutang bulan yang kedua lagi karena dia menyusui. Tahun yang ketiga masih menyusui kan 2 tahun. Tahun yang keempat kembali lagi hamil, sudah 4 bulan. Tahun yang kelima menyusui lagi, tahun yang keenam menyusui lagi, tahun ketujuh hamil lagi, setiap 2 tahun kan jaraknya. Jadi tidak ada kesempatan untuk apa? Menyaur hutangnya. Di sini kalau memang tidak ada kesempatan menyaur hutang, memang dia tidak mampu menyaur hutangnya, maka khalas gugur kewajiban menyaur hutangnya. Tapi kalau dia nanti kemudian sudah selesai dia dari melahirkan dan menyusui, di sini mulai harus menyicil. Begitu. Ya, di sini dia harus mulai menyicil. Berarti berapa bulan ya? Hitung aja 10 anak kalikan setiap anaknya berapa. Jadi terus dicicil begitu, ya. Karena di dalam dalam mazhab Syafi'iyah begitu ketentuannya. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah azza wajalla nanti kita lanjutkan dengan beberapa pembahasan yang lain setelah salat zuhur باذنillah azza wajalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fa insyaallah azza wa jalla kita lanjutkan hal-hal yang berkaitan tentang puasa. Qala al-musannif rahimahullah, faslun yustahabbu ta'jilul fitri 'inda tayaqqunil ghurub. Pembahasan selanjutnya adalah mustahabbat atau hal-hal yang dianjurkan atau disunnahkan ketika seseorang puasa. Apa saja yang disunnahkan, apa saja yang dianjurkan ketika seorang berpuasa. Qala rahimahullah, faslun yustahabbu ta'jilul fitri 'inda tayaqqunil ghurub. Kata beliau, dimustahabkan, dianjurkan untuk segera berbuka setelah yakin telah masuk waktu, setelah yakin terbenamnya matahari. Ini salah satu sunnah seseorang segera berbuka setelah ia yakin bahwasanya matahari telah terbenam. Jadi ketika seorang sudah meyakini matahari sudah terbenam, maka sunnahnya segera berbuka. Dengan catatan dia sudah yakin matahari terbenam, atau prasangka kuatnya matahari sudah terbenam. Tapi kalau dalam posisi ragu atau dalam posisi prasangka kuatnya belum matahari terbenam walaupun ada kemungkinan sudah terbenam, maka di sini tentu jangan berbuka sampai ia yakin atau sampai prasangka kuatnya benar-benar matahari sudah terbenam. Tsumma qala rahimahullah wa ayyakuna bi thalathi tamaratin fa in ajaza fa bi tamratin fa in ajaza fal ma. Disunnahkan ketika seseorang berbuka dengan rutab. Rutab artinya korma yang setengah matang, yang belum hitam, kuning ataupun merah, itu namanya rutab. Disunnahkan seseorang ketika berbuka untuk berbuka mengawalinya dengan memakan rutab, dan rutab itu adalah kurma yang masih muda tapi sudah matang, maksudnya sudah berwarna kuning ataupun berwarna merah biasanya. Jadi belum berwarna hitam. Kalau sudah hitam itu namanya tamr, itu kurma. Tapi sebelum menjadi kurma yang warna hitam itu namanya rutab. Maka disunnahkan ia memakan rutab ini 3 rutab. Sunnahnya memulai dengan 3 rutab. Kalau seandainya tidak ada, maka ia memakan tamar. Tamar artinya kurma yang sudah hitam itu yang kita sudah kenal. 3 juga. Kalau seandainya tidak ada 3, maka 1 kata beliau. Fa in ajaza fal ma,
Tapi kalau sudah tidak dapatkan, tidak ada juga kurma, tidak ada kurma muda, tidak ada kurma yang sudah matang, menggunakan apa dia? Qala falma, air putih. Jadi itu sunnahnya. Kalau seandainya tidak ada air putih, maka dikatakan memulai dengan sesuatu yang manis. Memakan sesuatu yang manis. Jadi sehingga itu sunnahnya. Sunnahnya seseorang ketika berbuka memulai dengan kurma, dan utamanya kurmanya adalah kurma yang masih muda, yang rutab namanya, itu yang berwarna kuning atau berwarna merah itu. Kalaupun tidak ada, maka kurma yang hitam dengan jumlah 3 tadi. Kemudian kalau tidak ada, maka air. Maka minum air. Kalau tidak ada air, maka memakan atau minum sesuatu yang manis. Qala rahimahullah wa ay yaqula 'indahu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu dhahaba adh-dhama wa ibtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Kata beliau, kemudian ia disunnahkan atau dianjurkan, dimustahabkan membaca doa. Dan membaca doa itu dianjurkannya sebelum berbuka atau setelah berbuka. Ya, sebelum atau setelah. Jadi ketika mau berbuka atau setelah dia berbuka. Ya. Utamanya memang setelah berbuka. Utamanya setelah dia makan kurma tadi atau makan atau minum air tadi, kemudian dia harus membaca doa ini. Membaca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, atau yang lain misalkan dhahaba adh-dhama wa ibtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Hadis yang ada yang meriwayatkan tentang doa ini, keduanya hadis yang sama-sama diperdebatkan para ulama. Guru kami Syekhuna Abdul Hasan hafizahullahu wa ra'ah, beliau salah satu ulama yang berpandangan doa ketika berbuka itu dua-duanya lemah hadisnya. Jadi beliau ketika suatu saat kami berbuka dengan beliau, kemudian ada sebagian kita berdoa, beliau langsung mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita tanya, Syekh kenapa? Karena kata beliau setelah saya bahas, setelah saya talaah ulang, ternyata kedua-duanya menurut apa yang saya dapatkan, itu kedua-duanya hadisnya lemah. Begitu. Tapi di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullah, mereka menguatkan hadis yang diriwayatkan sehingga membaca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Kalau ditambah lagi misalkan dengan sempurna dhahaba adh-dhama wa ibtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Itu dibaca bisa sebelum berbuka, tapi utamanya setelah berbuka. Kemudian qala wa taftirus shaimin, dianjurkan pula ia memberikan buka kepada orang-orang yang puasa. Jadi posisi dia puasa pun dia dianjurkan memberikan buka bagi yang puasa. Jadi sehingga pahalanya nanti berlipat. Dia dirinya menjalankan puasa dan juga memberikan buka. Ini termasuk keutamaan dan keistimewaan para ibu yang mungkin ketika hari-hari Ramadan tentu kalau tidak jajan di luar, tapi kalau mempersiapkannya di rumah, maka ini pahala dan ladang amal soleh bagi para wanita ketika menyiapkan buka untuk suaminya dan untuk anak-anaknya, sehingga sekalipun ia terkadang terhalangi dengan adanya haid dan nifas, tapi ketika ada pahala ini, maka ini pahala yang sangat luar biasa. Maka sehingga dianjurkan bagi seorang yang puasa juga memberi buka untuk yang puasa lainnya. Qala wa ay ya'kula ma'ahum, dianjurkan pula untuk makan bersama mereka. Dianjurkan pula untuk makan bersama mereka. Jadi setelah memberi buka, ia juga makan bersama orang yang diberikan kepadanya, agar benar-benar pemberian ini murni dari ketulusan dan karena kerendahan hatinya.
Benar-benar karena ketulusan dirinya dan karena kerendahan hatinya, sehingga dia makan bersama orang yang diberikan buka tadi. Qala rahimahullah was-suhur, dan suhur wa ta'khiruhu ma lam yaqa' fi syak. Di sini perlu kita bedakan antara suhur dan sahur. Kita perlu bedakan antara as-suhur dan as-sahur. Kalau suhur dalam bahasa Arab, suhur itu adalah makan makanan sahur, itu proses makannya itu disebut dengan suhur. Proses makannya. Sedangkan makanannya itu disebut dengan sahur. Nah, makanannya itu disebut dengan sahur. Ya, makanannya itu disebut dengan sahur. Kata beliau, was-suhuru wa ta'khiruhu ma lam yaqa' fi syak. Disunnahkan seseorang itu memakan makanan sahur, melakukan suhur, yaitu memakan makanan sahur. Yang disebutkan bahwasanya mulai masuknya sahur itu dari pertengahan kedua, pertengahan malam kedua. Jadi kalau habis isya makan-makan itu bukan sahur, itu masih buka, masih ronde keberapa itu. Tapi kalau setelah pertengahan malam kedua, itu disebut dengan makan suhur. Itu disebut dengan suhur. Dan utamanya pun diakhirkan. Utamanya diakhirkan. Tapi dengan syarat malam yaqa' fi syak, selama tidak sampai waktu yang diragukan. Maksudnya jangan sampai diakhirkan mendekati 5 menit sebelum azan. Oh, ini bahaya. Atau 10 menit sebelum azan. Makanya ini pula itu sebabnya mengapa ada di sana imsak begitu. Kita sering bertanya kenapa ada imsak gitu. Itu dari mana datangnya? Sebenarnya imsak itu bukan melarang kita untuk makan dan minum, tapi imsak itu dihadirkan untuk mengingatkan bahwasanya waktu itu sudah dekat. Bukan kita dilarang untuk makan dan minum, tapi mengingatkan orang bahwa waktu itu sudah dekat, sudah cukup makan dan minumnya. Karena sebagian orang memang ketika sahur mepet sekali, baru mulai imsak, baru mulai makannya. Kan diragukan nanti, jangan-jangan azan dia masih makan. Maka sehingga hendaknya seseorang untuk mengakhirkan sahur, tapi jangan mengakhirkannya sampai pada batasan waktu dia sudah mulai ragu. Ini jangan-jangan sudah subuh. Ini jangan-jangan sudah subuh. Maka misalkan 10 menit sebelum azan atau misalkan 15 menit sebelum azan sudah mulai berhenti. Sehingga tidak tidak pas 1 menit 2 menit sebelum azan. Karena diragukan jangan-jangan 1 menit 2 menit itu sudah masuk waktu. Karena kita batasannya sekarang pakai jam. Sedangkan fajar tidak demikian. Maka sehingga ini penting. Qala rahimahullah wal ightisalu in kana alaihi ghuslun qabla as-subh. Disunnahkan pula untuk dia mandi apabila ada kewajiban mandi sebelum datangnya fajar. Kalau misalkan di malam harinya dalam keadaan junub, maka disunnahkan ia mandi sebelum datangnya fajar, sehingga ia memasuki waktu puasa dalam keadaan sudah suci. Sekalipun kalaulah dia dalam keadaan masih junub sampai subuh datang dikumandangkan azan, puasanya dianggap tetap sah. Misalkan dia mimpi basah di malam hari, dia tidak mandi kecuali setelah azan kedua dari sholat subuh, berarti puasanya tetap sah. Hanya saja utamanya ia mandi sebelum datangnya subuh, sehingga memulai waktu puasa dalam keadaan sudah suci. Sehingga ia memulai waktu puasa dalam keadaan sudah suci. Tsumma qala rahimahullah wa yata'akkadu lahu tarkul kadhibi wal ghibah. Dan sangat dianjurkan untuk meninggalkan dusta dan menggunjing ketika orang berpuasa. Kita tahu bahwasanya dusta dan menggunjing ini adalah perkara yang diharamkan. Tapi ketika puasa itu perkara yang sangat ditegaskan. Maksudnya lebih daripada yang lain. Maksudnya dikatakan orang yang
ghibah, menggunjing saat puasa atau berdusta saat puasa, satu dia melakukan sesuatu yang haram, dua dia telah melakukan sesuatu yang makruh karena puasa. Berdusta dan menggunjing ini haram karena zatnya. Tapi ketika terjadi di waktu orang puasa, maka dia melakukan kesalahan dua. Satu, dia melakukan dosa karena ghibah, yaitu menggunjing, dan begitu juga dusta. Kesalahan yang kedua adalah karena dia melakukannya di saat puasa. Artinya dia telah melakukan sesuatu makruh dalam berpuasa. Dan dikatakan ahlul ilmi, hal-hal yang makruh dalam puasa ini bisa menghilangkan kesempurnaan pahala puasa. Bisa menghilangkan kesempurnaan pahala puasa. Dia tentu puasanya sah, puasanya tidak batal, tapi nanti pahalanya menjadi kurang, tidak sempurna. Ini penting untuk diperhatikan. Tsumma qala wa yusannu tarkus syahawat. Begitu juga disunnahkan untuk meninggalkan syahwat. Dengan pandangannya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan sentuhannya, apapun yang berkaitan syahwat, hendaknya ketika seseorang puasa itu disunnahkan untuk meninggalkannya. Sekalipun itu tidak membatalkan. Makanya ahlul ilmi pun sampai mengatakan termasuk syahwat itu memanjakan pandangan. Misalkan ketika puasa jalan-jalan ke gunung begitu, melihat pemandangan, itu termasuk hal yang dikatakan disunnahkan untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena hakikatnya seorang yang puasa itu sedang menundukkan syahwatnya kepada Allah. Tapi kalau justru dia memanjakan syahwat pendengarannya, mendengarkan sesuatu, atau misalkan melihat sesuatu pemandangan yang indah, justru ini bertolak belakang dengan tujuan apa? Menundukkan syahwat tadi. Sehingga disunnahkan ketika seseorang berpuasa itu dalam keadaan benar-benar syahwatnya ditundukkan, sekalipun itu mubah. Melihat pemandangan apa hukumnya? Mubah. Tapi karena posisi dia dengan posisi dalam keadaan puasa, dan puasa itu tujuannya adalah melemahkan dan mendukkan syahwat, maka sehingga apa? Hal-hal yang syahwat ini di stop dulu agar puasanya lebih sempurna. Benar-benar ia menundukkan syahwatnya di saat ia puasa. Tsumma qala rahimahullah fa in syatamahu ahadun tadzakkara annahu shaimun. Jikalau ada yang mencelanya, ingin membuat gaduh dengan dirinya, bercekcok dengan dirinya, maka ia mengingatkan dirinya bahwasanya dirinya sedang puasa. Dikatakan ahlul ilmi mengingatkannya, satu dengan hati, di hatinya, kedua dengan diucapkan, mengatakan inni shaim, saya sedang puasa. Tapi dikatakan mengucapkan saya sedang puasa ini dianjurkan selama tidak akan menimbulkan unsur pamer atau riya. Jadi kalau dia justru mengatakan saya puasa tapi terus hatinya ingin pamer begitu, maka diam aja. Cukup dia sirran mengingatkan dirinya secara sir, mengucapkan kamu sedang puasa, atau di hatinya saja. Sehingga kalau seandainya itu nanti akan justru menimbulkan riya, maka jangan mengucapkan. Cukup dia mengucapkan untuk dirinya sendiri. Jangan ngomong kepada orang yang mencelanya, karena nanti akan mengundang hal-hal yang lain. Qala wa tarkul hijamati wal madghi wa dzauqit ta'am. Begitu pula dianjurkan ketika seseorang itu dalam keadaan puasa untuk tidak melakukan bekam, entah dirinya yang dibekam atau membekam orang lain, dua-duanya, hajim ataupun mahjum. Meninggalkan dirinya yang dibekam atau meninggalkan membekam orang lain, dianjurkan begitu. Dikatakan hukumnya makruh orang yang membekam atau dibekam di saat posisi dia dalam keadaan puasa, ya, di posisi dalam keadaan puasa. Bahkan kan di sebagian pendapatnya ahlul ilmi ini membatalkan puasa. Tapi di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah, bekam itu tidak membatalkan puasa. Yang dibekam ataupun membekam tidak membatalkan puasa di dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi di mazhab yang lain atau pandangan ulama yang lain, ada yang mengatakan bahwasanya dibekam ataupun membekam itu membatalkan puasa. Maka sehingga dalam mazhab hukumnya makruh, sehingga dianjurkan untuk meninggalkan apa? Membekam ataupun dibekam.
Begitu juga dianjurkan untuk meninggalkan al-madh, mengunyah sesuatu sekalipun nggak dimakan, hanya sebatas mengunyah aja. Karena ditakutkan dia mengunyah, kemudian yang dikunyahnya itu hancur, kemudian bersatu dengan liurnya, kemudian tertelan, kan bahaya, sehingga nanti menjadi buka, batal puasanya. Maka sehingga dianjurkan sesuatu ketika puasa jangan gampang masukkan sesuatu dalam mulutnya walaupun sekalipun itu hanya sebatas mengunyah. Kemudian juga dianjurkan untuk tidak merasakan makanan. Tidak merasakan makanan. Karena ditakutkan apa? Ditakutkan makanan tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Maka hukumnya dianjurkan untuk apa? Untuk tidak merasakan makanan, dan ini makruh apabila seseorang merasakan makanan sekalipun tidak membatalkan selama dia hanya cuman merasakan di lisannya, tidak ditelan. Kalau ditelan jelas batal. Kalau ditelan jelas batal. Tapi hanya dirasakan di lisannya saja, ini hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh. Kemudian qala wal qublah wa tahrumu in khasyiya minhal inzal. Kata beliau rahimahullah, dianjurkan pula untuk tidak mencium istrinya atau seorang istri mencium suaminya. Hukumnya makruh mencium di sini di dalam mazhab, kecuali apabila ditakutkan dari mencium ini akan mengeluarkan air maninya, maka dari hukumnya menjadi haram. Atau ditakutkan dari mencium ini akhirnya dia bersetubuh, wah, ini juga haram. Tapi andai kata itu hanya sebatas mencium saja, maka itu hukumnya makruh. Ya, itu hukumnya makruh, tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Tsumma qala rahimahullah wa yukrahu as-siwaku ba'da az-zawal. Dan dimakruhkan menggunakan siwak setelah tergelincirnya matahari, setelah zuhur. Ketika orang puasa dimakruhkan. Sehingga dikatakan bahwasanya